Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang kita namakan Majelis Kajian Islam Online. Begitu judulnya, Ustadz. Mohon maaf. Karena biasanya kita bertatap muka secara langsung, karena ada pandemi seperti ini kita dituntut lebih kreatif lagi. Tolabul ilmi tetap berjalan terus gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah dengan media Zoom dan platform yang lainnya kita bisa tolabul ilmi tetap. Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita ya, Ustadz Fahri Permana hafizahullahu taala, yang insya Allah beliau akan membimbing kita untuk mengkaji sirah nabawiyah. Insya Allah di dalam kitab yang saat ini kita pegang bersama itu cetakan Darul Haq. Kalau di halaman saya ada di halaman 52, tetapi tadi di halaman Ustadz Fahri ada di halaman 55. Jadi tidak berbeda jauh. Insya Allah nanti subbabnya kita masuk ke dalam kisah Abdul Muttalib, insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz, bisa dimulai kajian kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di majelis ta'lim via online, yang mana sebagaimana tadi katakan, kondisi pandemi saat ini menuntut kita untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas, atau tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, di antaranya dengan thalabul ilm. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berbagai macam perangkat yang bisa menghubungkan kita dari berbagai macam daerah penjuru di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita ini ikhlas karenanya, sehingga dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Melanjutkan kembali kajian kita membahas sirah nabawiyah, merujuk pada kitab Perjalanan Hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terjemahan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita terangkan, beliau adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan dari anak keturunan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik di antara mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik di antara mereka adalah Kinanah. Dan dari anak keturunan Kinanah atau Adnan, ya Adnan, dan dari anak keturunan Adnan
Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik di antara mereka adalah Kinanah. Dan dari anak keturunan Kinanah, Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik di antara mereka adalah Quraisy. Dan dari anak keturunan Quraisy yang merupakan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingkatan yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala memilih yang terbaik di antara mereka adalah Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim inilah Rasulullah SAW terpilih menjadi manusia yang paling mulia yang pernah ada di alam semesta ini. Nah, maka pembahasan kita dimulai dari silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Hashim. Sebagaimana telah kita terangkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hashim ini keturunan pilihan dari bangsa Quraisy. Beliaulah yang yaitu memiliki tanggung jawab atau kehormatan dalam siqayah war-rifadah. Ya, dalam mensuplai siqayah minuman, war-rifadah dan makanan bagi jamaah haji yang akan datang ke Baitullah Al-Mukarramah, ya, ke Masjidil Haram. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya syariat haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun waktu berganti demi waktu sehingga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang murni dan lurus itu perlahan-lahan berubah. Yang awalnya ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu masa, pada suatu zaman diselewengkan oleh orang-orang yang nampaknya ahli ibadah menjadi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situlah mulai luntur ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang murni. Meskipun demikian, syariat haji tetap ada. Ya, orang-orang yang mengaku pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun di dalamnya ada ritual-ritual yang menyelisih syariat. Di dalamnya ada yaitu tata cara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apapun itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hashim, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki peranan yang besar. Memiliki peranan yang keras, memiliki peranan yang bagus sangat dalam masalah kesiapan menerima jamaah haji. Nah, setelah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hashim memiliki putra yang bernama Abdul Muttalib. Bagaimana kisahnya? Kita bacakan penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Silakan dibuka di halaman 55 dari kitab terjemahan ini. Atau tadi di halaman berapa? Nah ini. Ini sudah share screen, Ustaz. Yep. Sudah mudah-mudahan bisa disimak oleh teman-teman yang lain juga. Baik. Nah, ini insya Allah saya akan membacakan teks Arabnya sambil dicocokkan ya. Qad alimna mimma sabaqa anna siqayata war-rifadata ba'da Hashim sarat ila akhihil Muttalib bin Abdi Manaf. Dari pembahasan yang telah berlalu, ya, kita telah mengetahui bahwasanya tanggung jawab penanganan as-siqayah war-rifadah, apa siqayah? Pemberian air, suplai air untuk jamaah haji. Rifadah, suplai makanan. Ya, sepeninggal Hashim itu diserahkan kepada saudaranya Al-Muttalib. Perhatikan ya, bukan Abdul Muttalib, tapi Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib? Al-Muttalib ini adalah saudaranya Hashim, putranya Abdu Manaf. Ya, putranya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya 4 orang laki-laki, anak laki-laki. Hashim, Al-Muttalib, kemudian Naufal, kemudian Abdus Syams. Ya. Jadi ada 4 putra dari Abdu Manaf. Hashim, Al-Muttalib, Naufal,
dan Abdus Syams. Nah, setelah Hashim meninggal dunia, maka kepengurusan makanan dan minuman jamaah haji diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muttalib. Nah ini. Wa kana syarifan muta'an dha fadlin fi qaumih kanat Quraisyun tusammihi al-fayyad li sakhaihi. Dan Muttalib ini adalah seorang yang syarif, mulia, yang ditaati, memiliki keutamaan bagi kaumnya. Dan orang-orang Quraisy menamai Al-Muttalib dengan Al-Fayyad, yaitu orang yang memiliki kedermawanan. Karena suka mengalirkan harta untuk kebaikan, yaitu masyarakat. Nah, kemudian, walamma sara Sayyidah Abdul Muttalib wa sinfan wa dzalik ibnu sab'i sinin aw thamani sinin sami'ahu bihi Al-Muttalib. Dan ketika Syaibah, siapa Syaibah ini? Abdul Muttalib. Kemarin saya terangkan ya, di antara kisah perjalanan Hashim ke negeri Syam, di sana beliau mampir di kota Madinah dan menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar yang bernama Salma. Dari pernikahan itulah, yaitu beliau mengandung seorang anak. Dan karena anak itu lahir dalam keadaan beruban, maka dinamailah anak itu dengan Syaibah. Jadi nama asli dari Abdul Muttalib itu Syaibah. Ya, karena anak ini lahir dalam keadaan beruban. Nah, ketika Syaibah ini sudah berusia kurang lebih 7 atau 8 tahun, barulah Al-Muttalib mendengar berita tersebut. Jadi kilas balik ya. Kilas balik. Ya. Jadi setelah Al-Muttalib mengambil alih kepengurusan makanan dan minuman untuk jamaah haji, di kejauhan sana putra dari saudaranya, yaitu Syaibah, itu tumbuh. Ya, itu tumbuh. Dan ketika usianya sudah mencapai 7 atau 8 tahun, baru Al-Muttalib ini mendengar berita tersebut. Ya, ternyata saudaranya, yaitu Hashim, sempat menikah dengan wanita Madinah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya apa? Akhirnya farahala fi talabihi. Ia pun, yaitu Al-Muttalib, melakukan perjalanan untuk mencari tahu dari Mekah menuju ke Madinah. Falamma ra'ahu fadat ainahu wa dhammahu. Dan ketika Al-Muttalib melihat, bertemu dengan keponakannya tersebut, berlinanglah air matanya. Jadi nangis. Ya, karena bertemu dengan keponakannya. Baru tahu kalau punya keponakan, anak dari saudaranya Hashim. Nah, fa'ardafahu ala rahilatihi famtuni'a hatta ta'dana lahu ummuhu. Lalu si Syaibah yang masih kecil ini akhirnya dibawa, digonceng di belakang tunggangannya dan dihalang-halangi hingga akhirnya ibunya mengizinkannya. Ya, jadi ibunya berat hati melepas kepergian anak yang dilahirkan tanpa ayah tersebut. Ayahnya sudah meninggal. Hashim sudah meninggal dalam kondisi anaknya lahir. Nah ini, fasa'ala Al-Muttalibu an tursilahu ma'ahu famtana'at. Kemudian Al-Muttalib meminta kepada ibunya, tolong anak ini biarkan kami bawa. Ibunya mencegahnya. Faqal, akhirnya Al-Muttalib mengatakan, innama yamdi ila malaki abihi wa ila haramillah. Ya, wahai Salma, wahai kakak ipar gitu ya, wahai kakak iparku, sesungguhnya anak ini nanti akan, yaitu mencapai kerajaan ayahnya. Ya, anak ini nanti akan memiliki kedudukan, yaitu mendapatkan tahta dari ayahnya. Siapa ayahnya? Hashim. Dia akan menuju tanah Allah yang mulia. Ya, haramillah, tanah Allah yang mulia.
Fa'adinat lahu, setelah mendengar penjelasan dari Al-Muttalib, maka ibunya pun mempersilahkannya. Jadi ibunya ikut bangga ya. Anaknya ini nanti akan menjadi pembesar tokoh yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan ternyata benar. Nanti Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah ini, akan menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Nah, kemudian akhirnya fa'aqama faqala waihakum innama huwa ibnu ha'i. Kemudian faqadima bihi Makkah murdifahu ala ba'irihi. Akhirnya setelah diizinkan Syaibah Abdul Muttalib ini belum jadi Abdul Muttalib ya, afwan. Belum memiliki julukan Abdul Muttalib, masih Syaibah ya. Syaibah kecil ini digonceng menuju kota Mekah, di belakang tunggangannya Al-Muttalib. Faqalan nas, manusia ketika melihat Muttalib menggonceng anak laki-laki, dipikir itu apa? Budaknya. Budaknya Al-Muttalib. Akhirnya dikatakan hadza Abdul Muttalib. Ya, hadza Abdul Muttalib. Oh, anak ini adalah budaknya Al-Muttalib. Ya. Jadi perhatikan. Orang-orang ketika melihat anak kecil di boncengan Al-Muttalib, itu dipikirnya siapa? Budak. Dan budak bahasa Arabnya apa? Abd. Budaknya Al-Muttalib, jadilah nama anak kecil itu sekarang Abdul Muttalib. Ya. Nah, mendengar itu Muttalib mengatakan, waihakum, celaka kalian. Innama huwa ibnu akhi Hashim, sesungguhnya dia ini adalah putra saudaraku Hashim. Ini keponakanku. Ini bukan budakku. Ya. Fa'aqama indahu hatta tara'ra'a. Akhirnya si Syaibah ini bersama dengan Al-Muttalib. Jadi tinggal bersama Al-Muttalib hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Nah, jadi dari sini perhatikan asal usul nama kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib jelas ya. Jadi Muttalib ini siapa? Saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim. Dia ingin menjemput keponakannya, anaknya Hashim, yang nanti akan dijadikan sebagai pimpinan, sebagai pengganti dirinya. Karena dari Hashim kepengurusan makanan dan minuman, kepengurusan Ka'bah, Masjidil Haram itu beralih kepada Muttalib. Nah, dari Muttalib nanti dia ingin yang meneruskan ini adalah anaknya Hashim. Ya. Anaknya Hashim. Dan ternyata Al-Muttalib ini seret menyerahkan kekuasaan ini kepada si Syaibah. Akhirnya dia mencari Syaibah itu ke Madinah, lalu dibawa, digonceng. Ketika sampai di Mekah, anak kecil ini dipikir budak. Dikira apa? Budak. Jadilah dinamakan Abdul Muttalib. Nah, jadi awal dinamakan Abdul Muttalib seperti itu. Nah, akhirnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Maaf, Al-Muttalib itu meninggal dunia di kota yang bernama Rodman, yang ada di negeri Yaman. Fawalla ba'dahu Abdul Muttalib fa'aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim. Akhirnya kepengurusan itu dilanjutkan oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib. Jadi keponakannya yang mengambil alih kepengurusan Masjidil Haram beserta pemberian makanan minuman untuk jamaah haji. 6. Fa'aqama liqaumihi makana aba'uhu yuqimuna liqaumihim. Akhirnya Abdul Muttalib ia memiliki kedudukan untuk melanjutkan kembali, yaitu tugas ayahnya terdahulu. Wa syarufa fi qaumihi syarafan lam yablughu ahadun min aba'ihi. Dan Abdul Muttalib ini memiliki keutamaan, kemuliaan yang belum pernah dicapai oleh siapa? Oleh seorang pun dari pendahulunya. Jadi selama
kepengurusan Quraisy yang paling sukses, yang paling fenomenal bisa dikatakan, itu adalah ketika diurus oleh Abdul Muttalib. Wa ahabbahu qaumuhu wa aduma khataruhu fihim. Dan kaumnya pun mencintainya, dan kaumnya pun menyanjung dirinya. Jadi memiliki kedudukan yang luar biasa. Nah, jadi itu kisahnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita persingkat saja, tidak kita baca semuanya. Ketika Al-Muttalib meninggal dunia. Maka Naufal, siapa Naufal tadi? Putranya Abdu Manaf. Saudaranya Hashim. Masih ingat ya? Jadi Hashim itu punya 4 anak. Abdu Manaf. Abdu Manaf punya 4 anak. Ada Muttalib, ada Naufal, ada Abdu Syams, dan ada Hashim. Ya. Dari Abdul Muttalib, dari Abdu Manaf yang memiliki kekuasaan terhadap Baitullah itu Hashim. Setelah Hashim dilanjutkan oleh siapa? Muttalib. Ya. Setelah Muttalib ternyata langsung turun ke anaknya Hashim, Abdul Muttalib. Nah, di sini Naufal ya bisa kita katakan manusiawi iri. Harusnya dari Hashim ke Muttalib ke Naufal. Ya, karena Naufal ini masih saudara sama Hashim. Tapi kok ternyata oleh Al-Muttalib kepemimpinan ini diserahkan kepada keponakannya. Putranya siapa? Hashim, Abdul Muttalib. Nah, awalnya Naufal tidak ada masalah. Tapi ketika Muttalib meninggal dunia, Naufal mulai berani. Akhirnya Naufal menyerobot, merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Nah, berangkat dari situ, Abdul Muttalib akhirnya meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy. Meminta pertolongan. Tolong, ya, kepemimpinan saya dirampas oleh paman saya. Bagaimanapun juga Naufal itu pamannya Abdul Muttalib. Namun orang-orang Quraisy tidak berani ikut campur. Ya, kami tidak ingin mencampuri urusanmu dengan pamanmu. Itu urusan keluarga kalian sendiri. Nah, apa yang terjadi? Abdul Muttalib akhirnya menulis surat. Menulis surat kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat ibunya. Paman-paman dari ibunya. Dari Bani Najjar yang ada di mana? Di kota Madinah. Ya, meminta bantuan. Bahwa kepemimpinannya telah dirampas oleh pamannya sendiri. Akhirnya pamannya Abdul Muttalib dari pihak ibu yang bernama Abu Sa'ad bin Adi dari Bani Najjar. Ya, Abu Sa'ad bin Adi dari Bani Najjar. Itu tertulis bersama 80 orang pasukan penunggang kuda. Ya, berangkat menuju kota Mekah hingga singgah di Al-Abtah, satu tempat di kota Mekah. Dia disambut oleh Abdul Muttalib yang langsung bertutur kepadanya. Jadi Abdul Muttalib menyambut pamannya. Paman dari pihak siapa? Ibu, Abu Sa'ad. Ya, "Oi paman, mampir dulu ke rumah." Jadi setelah bertemu dengan pamannya, mampir dulu ke rumah. Ternyata pamannya tidak mau. Pamannya mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan mampir hingga aku bertemu dengan Naufal." Jadi subhanallah. Pamannya nggak mau mampir, nggak mau istilahnya santai dulu. Langsung tujuan utamanya. Aku akan mendatangi Naufal. Dan ternyata benar. Abu Sa'ad, pamannya Abdul Muttalib ini akhirnya mendatangi Naufal. Dan Naufal saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan para pemuka Quraisy. Ya. Akhirnya Naufal langsung mendatangi Abu Sa'ad, pamannya Abdul Muttalib, langsung mendatangi Naufal sambil menghunuskan pedangnya dan mengatakan, wa rabbil baiti la illam tarudda ala ibna ukhti
arkahahu la umkinanna minka hada saif. La amkananna minka hada saif. Kata Abu Sa'ad kepada Naufal, demi Allah, demi Tuhan, jika seandainya engkau, wahai Naufal, tidak mengembalikan kekuasaan putra dari saudariku, maka pedang ini akan menghabisimu. Ya, pedang ini akan terhunus untuk menghabisimu. Dan ternyata Naufal menyerah. Ia mengatakan, rodatuha alaihi, aku akan kembalikan kepemimpinan tersebut. Ya, aku akan kembalikan kekuasaan tersebut. Fa asyhada alaihi masyayikh Quraisy, dan itu disaksikan oleh para pembesar Quraisy. Tsumma nazala ala Abdul Muttalib fa aqama indahu thalathan tsumma tamara wa raja'a ilal Madinah. Nah, setelah Abu Sa'ad ini, pamannya Abdul Muttalib dari pihak ibunya, itu menyelesaikan urusannya, jadi sudah berhasil yaitu mengancam Naufal untuk mengembalikan kekuasaannya, barulah mampir di rumah Abdul Muttalib. Di sana bertamu selama 3 hari, kemudian umroh, ya, kemudian setelah itu baru pulang ke kota Madinah. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ambil pelajaran. Ternyata dari dahulu ya sudah ada rebutan kekuasaan itu ya. Jadi sudah sejak zaman dahulu sudah ada rebutan kekuasaan. Hanya saja dalam konteks sejarah Abdul Muttalib, ya, wallahu a'lam bishawab, dia lebih berhak untuk meneruskan kekuasaan dari ayahnya. Ya, dalam hal ini Naufal yang salah. Naufal merampas kekuasaannya tersebut. Maka Abdul Muttalib pun apa? Meminta bantuan. Awalnya Abdul Muttalib meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Tapi karena orang-orang Quraisy tidak berani ikut campur problematika keluarga, sama-sama apa? Sama-sama Bani Abdi Manaf, kan begitu. Hashim, Naufal, ya, ini sama-sama keluarga. Anaknya Hashim yang meneruskan kepemimpinan ayahnya. Naufal selaku saudaranya nggak terima. Nah, ini manusia. Namun ternyata Abdul Muttalib berhasil mengembalikan lagi kekuasaannya dibantu oleh pamannya. Paman dari siapa? Dari pihak ibu. Ya. Dan dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti ini akan ada dampaknya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Apa itu? Beliau ini masih benar-benar menjaga hubungan kekerabatan. Ya, benar-benar masih menjaga hubungan kekerabatan. Jangankan ketika Nabi hijrah, sebelum Nabi hijrah, setelah Nabi lahir, ya, setelah Nabi SAW lahir, ditinggal mati oleh siapa? Ayahnya kan? Ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian beliau sempat bersama dengan ibunya, itu mengunjungi ayahnya, sekaligus mengunjungi saudara-saudaranya seibu. Jadi kakeknya. Ya. Jadi Abdul Muttalib masih punya kerabat di sana. Nah, inilah yang menjadikan Rasulullah SAW memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk kota Madinah, khususnya Bani Najjar tadi. Ya. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya ada terjadi semacam blok gitu ya. Setelah mengetahui Naufal dirampas kembali kekuasaannya, Naufal pun memiliki perjanjian untuk saling saling bekerja sama, saling bantu dengan Bani Abdi Syams. Ya, Bani Abdi Syams untuk melawan Bani Hashim. So, perhatikan. Jadi anaknya Abdul Manaf. Ulang lagi ya. Putranya Abdul Manaf ada 4. Seakan-akan ini menjadi 2 blok. Ya. Abdul Manaf punya anak Hashim dan Al-Muttalib, ini 1 blok. Kemudian Naufal dan Abdu Syam ini blok yang kedua. Nah, Hashim meninggal, dilanjutkan Muttalib.
Muttalib menyerahkan kepada putranya Hashim. Siapa? Abdul Muttalib. Nah, jadi anak keturunan dari Abdul Muttalib ini sendirian melawan siapa? Melawan kedua pamannya. Abdus Syams dan Naufal ini bersekutu. Untuk siapa? Untuk menandingi Bani Hashim. Anak-anaknya Hashim. Jadi seakan-akan sendirian. Karena Bani Hashim ya lebih sedikit dibandingkan dengan Bani Abdus Syams dan Bani Naufal. Namun ternyata Bani Khuza'ah, ya ini keluar dari Bani Hashim ya, itu juga tergerak untuk membela Abdul Muttalib. Ya, kenapa? Karena sebenarnya suku Khuza'ah ini mereka sangat mengapresiasi Bani Najjar. Bani Najjar tadi pamannya Abdul Muttalib ya, Abu Sa'ad yang memberikan pertolongan untuk mengembalikan kekuasaan Abdul Muttalib ya. Bani Khuza'ah ini merasa Abdul Muttalib ini juga keluarga kita. Kami juga memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Maka kami lebih berhak untuk membelanya dibandingkan dengan Bani Najjar. Bani Najjar ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hubungannya dengan Abdul Muttalib, hubungannya dengan Rasulullah SAW nanti itu dari jalur perempuan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ya, kekuatan hubungan antara keturunan perempuan dan keturunan laki-laki lebih kuat mana? Keturunan anak perempuan dan keturunan anak laki-laki lebih kuat mana? Lebih kuat anak laki-laki. Ya. Dan ini diteruskan dalam syariat Islam. Dalam masalah warisan. Ini kita sedikit keluar ya. Dalam masalah warisan. Anaknya anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Dia termasuk zawil arham. Adapun anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ia berhak mendapatkan warisan. Ini menunjukkan apa? Kekuatan keturunan laki-laki lebih kuat dibandingkan keturunan perempuan. Nah, suku Khuza'i ini memiliki kekerabatan dengan Abdul Muttalib dari jalur laki-laki. Entah mungkin dari jalur paman atau yang lainnya. Jadi dia merasa apa ya? Wah, kita ini lebih dekat kepada Abdul Muttalib. Tapi kok yang bahasa Jawanya membela nih. Yang bergerak pertama kali untuk membela Abdul Muttalib kok dari kerabatnya yang wanita. Kok dari paman-pamannya dari pihak wanita, Bani Najjar. Akhirnya siapa? Suku Khuza'i bersekutu dengan Bani Hashim. Ya. Jadi ada dua suku besar yang saling berpihak. Bani Abdi Syams dan Bani Naufal ini akan berhadapan dengan Bani Hashim dan juga Bani Khuza'i. Nah, inilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti ini ada pengaruhnya dengan penaklukan kota Mekah. Nah, sekarang kita lanjut. Ketika Abdul Muttalib sudah memiliki kekuasaan, maka ada dua kejadian besar yang luar biasa. Ada dua kejadian besar yang pernah terjadi di masa kepemimpinan Abdul Muttalib. Yang pertama adalah penggalian sumur Zam-Zam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengusiran atau dihancurkannya tentara Abrohah beserta pasukan gajahnya. Yang pertama, bagaimana kisahnya? Wa khulasatul awal, ringkasannya, annahu umira fil manami bihafri Zamzam wa wusifa lahu mawdi'uha. Abdul Muttalib di dalam mimpinya diperintah untuk menggali sumur Zam-Zam. Dan dijelaskan di mana letaknya. Faqama yahfiru fawajada fihi al-asya' allati dafanaha al-jarahimah hina laja'u ilal jala. Akhirnya Abdul Muttalib menggali tanah sesuai dengan lokasi yang ada di mimpinya. Ternyata ia menjumpai berbagai macam harta yang ditimbun oleh suku Jurhum. Ini kita nggak sempat melewati ya.
suku Jurhum. Jurhum itu siapa? Jurhum ini adalah orang-orang yang tinggal dari Yaman datang ke Mekah untuk tinggal bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Ya, Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar. Nah, Nabi Ismail tinggal di kota Mekah saat itu dengan ibunya seorang diri, sendirian. Akhirnya ada beberapa orang dari negeri Yaman yang datang yang menjadi tetangga. Dan inilah cikal bakal suku Jurhum. Nah, dari situ mereka akhirnya berkembang biak, memiliki keluarga, dan Nabi Ismail pun juga demikian. Akhirnya Nabi Ismail suatu ketika menikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Dari situ beranak pinaklah anak keturunan Ibrahim. Nah, pada suatu masa suku Jurhum diusir. Ya, kita tidak membahas itu ya, kita tidak melewati hal itu ya. Jadi suku Jurhum diusir, dan sebelum diusir mereka menimbun harta benda mereka. Jadi mereka menanam harta benda mereka. Nah, ternyata setelah sekian abad ditemukanlah oleh siapa? Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib menemukan kembali harta-harta yang ditimbun oleh suku Jurhum. Nah, barang-barang itu apa? As-suyuf, ad-duru, wal-ghara, wal-ghazalin minadz zahab. Ya, ada pedang, terus ada tameng, ada tameng baja, dan juga ada pangkal pelana yang terbuat dari emas. Nah, faduribal asyaf baban lil Ka'bah, faduriba fil babil ghazalin safaiha min dhahab, wa aqama siqayata Zamzam lil hujjaj. Jadi akhirnya barang-barang itu dikumpulkan dan ditempa menjadi apa? Pintu-pintu di Ka'bah, membuat pintu Ka'bah. Jadi pedangnya itu ditempa ya, dipanaskan kembali, lalu dibentuk pintu Ka'bah. Kemudian pangkal pelana itu juga ditempa, dijadikan juga hiasan di pintu-pintu tersebut. Nah, sumur itu ketika menggali harta benda itu ternyata juga apa? Keluar mata air, dan mata air itu mata air Zamzam. Jadi singkatnya, mata air Zamzam ini ditemukan oleh siapa? Abdul Muttalib. Nah, kemudian ketika sumur Zamzam ini sudah mulai menghasilkan air yang luar biasa, orang-orang Quraisy itu mempermasalahkan. Artinya apa? Kami juga berhak untuk mengurusi bahasa kita. Ya. Wa qalu lahu asyrikna. Ayo kita urusi bareng-bareng. Kata orang-orang Quraisy. Kata Abdul Muttalib, ma ana bifa'il. Aku tidak akan melakukannya. Ya, hada amrun khusistu bihi. Ini perkara yang aku memiliki kekhususan. Jadi Allah telah memberikan kekhususan untukku untuk apa? Mendistribusikan air Zamzam. Untuk mengurusi air Zamzam. Falam yatrukuhu hatta kharaju bihi lil muhakamah ila kahinah Bani Sa'ad Huzaim. Wa kana bi asyrafis Syam. Nah, gara-gara masalah rebutan kepengurusan apa? Air Zamzam, akhirnya orang-orang Quraisy sama Abdul Muttalib ini ada sengketa, ada perselisihan. Dan mereka akan mengangkat permasalahan ini kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad yang ada di negeri Syam. Coba bayangkan jemaah sekalian. Hanya rebutan kepengurusan air Zamzam sampai mereka rela melakukan perjalanan jauh, itu pun kepada siapa? Kepada seorang dukun wanita. Di mana? Di negeri Syam. Dan memang kenapa kok bisa kita katakan mereka menyerahkan urusan ini kepada wanita yang ada di negeri Syam? Karena semenjak rusaknya agama Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga ada pengaruh
dari negeri Syam. Ya, ada pengaruh dari negeri Syam. Ada salah seorang yang dikenal soleh yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini salah seorang yang dikenal orang soleh di negeri Mekah. Suatu ketika dia pergi ke negeri Syam. Dan dari sana dia ternyata membawa apa istilahnya? Membawa cenderamata berupa berhala yang terbuat dari patung emas yang dipuja-puja. Berhala ini dikenal dengan nama Hubal. Pernah dengar istilah Hubal? Hubal ini adalah berhala pertama kali yang merubah tatanan keagamaan masyarakat Mekah. Awalnya cenderamata ini hanya sebagai apa ya? Ya oleh-oleh saja. Tapi lama-kelamaan dijadikan sebagai berhala, disembah. Dari sini maka agama orang Mekah berubah menjadi penyembah berhala. Kenapa demikian? Karena mereka memandang orang-orang di negeri Syam itu lebih terpandang. Orang-orang pintar kumpul di sana. Bagaimana tidak, di sana negerinya para nabi. Ya. Sehingga masalah yang sepele ini mereka rela melakukan perjalanan jauh. Siapa yang berhak untuk mengurusi air Zam-Zam? Datanglah ke seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Namun, ketika mereka melakukan perjalanan, belum sampai ke dukun tersebut, air habis. Jadi bekal mereka habis. Sedangkan tidak ada air sama sekali. Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Dan yang menakjubkan di sini, hujan itu turun hanya untuk rombongannya Abdul Muttalib. Sementara rombongan orang Quraisy yang lain tidak mendapatkan curah hujan setetes air pun. Ini di antara kejadian yang luar biasa. Dari situ mereka sadar, berarti memang Allah memilih Abdul Muttalib untuk mengurusi air Zam-Zam. Nah, sejak saat itu akhirnya orang-orang Quraisy menyerahkan pengurusan air Zam-Zam kepada Abdul Muttalib. Sudah enggak mencampur urusan Abdul Muttalib. Nah, dan seterusnya. Adapun Abdul Muttalib bernadar bahwa kalau diberi 10 orang anak kemudian akan disembelih, ini kita lewati saja. Jadi yang pertama, kesimpulannya di antara keutamaan Abdul Muttalib ya, beliau mendapatkan kekhususan ya dengan menemukan air Zam-Zam sekaligus mengurusinya. Nah, yang kedua, yang tidak kalah menariknya dan ini insya Allah sering kita ceritakan kepada anak-anak kita ya, yaitu pengusiran tentara bergajah. Ringkasan ceritanya, Abrohah. Abrohah itu siapa? Wakil dari Raja Najasyi. Najasyi adalah penguasa yang ada di negeri Yaman. Najasyi adalah penguasa di negeri Yaman. Dan wallahu a'lam bishawab, sekedar faedah yang perlu untuk kita ketahui ya. Jadi Najasyi itu sebenarnya bukan nama. Demikian pula Abrohah. Ya, Najasyi itu adalah gelar Raja Habasyah. Abrohah gelar wakil Raja Habasyah. Habasyah tahu ya Habasyah? Habasyah ini adalah negeri yang ada di Afrika. Yang banyak mengatakan sekarang itu tepatnya di negara Ethiopia. Ethiopia ada di negeri Afrika. Nah, ini sama seperti Heraklius. Pernah dengar Heraklius? Heraklius itu juga bukan nama. Heraklius itu adalah gelar bagi raja siapa? Raja Romawi. Ya. Raja Romawi itu pemimpinnya adalah Heraklius. Nah, kembali ke Abrohah. Abrohah wakil dari Raja Najasyi.
itu melihat orang-orang yang melakukan haji ke Ka'bah itu iri. Ya, itu iri. Orang-orang ini kok datang ke mana Mekah demi mengelilingi Ka'bah. Akhirnya apa? Abraha pun membuat bangunan tandingan. Karena mayoritas penduduk Habasyah itu Nasrani, yang dibangun apa? Gereja. Abraha membangun gereja. Gereja yang sangat megah. Tujuannya apa? Untuk menyaingi kemegahan Ka'bah. Padahal ceritanya Ka'bah itu sudah nggak megah ya. Bahkan Ka'bah itu sudah mendekati masa-masa mau direnovasi. Karena setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, Rasulullah SAW menginjak dewasa, ketika beliau umur 35 tahun, Ka'bah itu direnovasi. Jadi Ka'bah ini sudah tua. Nah, kalah megah dengan gereja yang dibangun oleh Abraha. Nah, tujuannya untuk mengalihkan orang-orang Arab biar ikut nyembah di gereja mereka. Nah, ternyata niatan buruk dari Abraha ini didengar oleh salah seorang dari Bani Kinanah. Dan Kinanah sendiri penduduk Arab yang termasuk anak keturunan siapa? Anak keturunan siapa tadi? Anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak keturunan Adnan. Akhirnya ada seorang dari Bani Kinanah ini datang diam-diam di malam hari untuk menerobos gereja. Lalu melumuri arah kiblat mereka dengan kotoran. Di gereja yang megah itu apa? Dikotori. Nah, ternyata di pagi harinya Abraha tahu. Abraha tahu kalau gerejanya sudah dilumuri kotoran. Setelah dicek, ternyata yang melakukan ini diketahui oleh orang Quraisy, yaitu dari Bani Kinanah. Ya, akhirnya apa? Abraha pun mengerahkan pasukan besar sebanyak 60.000 personil menuju Ka'bah untuk meluluh lantahkan. Jadi intinya apa? Nggak terima kalau gerejanya itu dikotori oleh orang Arab. Nah ini, gereja yang megah dikotori oleh kotoran yang dibawa oleh orang Arab tersebut. Datanglah Abraha dengan tentara bergajahnya sebanyak 60.000. Nah, kemudian Abraha juga punya gajah. Gajah yang sangat besar yang akan digunakan untuk menghancurkan Ka'bah. Ada sekitar 9 sampai 13 ekor gajah. Berangkat ke mana? Ke kota Mekah. Akhirnya sampai pada suatu tempat yang bernama Mughammas. Disitulah Abraham bersiapkan penyerangan. Wa tahayya alidukhuli Makkah, siap masuk ke kota Mekah. Falamma kana fi wadi Muhassir bainal Musdalifah wa Mina barakal fil. Dan ketika sampai di lembah Muhassir yang ada di antara Musdalifah dan Mina, bagi jamaah sekalian yang pernah haji ataupun umrah, paling tidak bisa mengira-ngira Musdalifah dan Mina dengan kota Mekah itu sangat dekat sekali. Nggak jauh. Masih lebih jauh kota Taif. Ya. Musdalifah dan Mina sangat dekat dengan Mekah. Apalagi Ka'bah. Nah ini. Jadi sudah sampai di daerah situ, ternyata gajahnya itu apa? Mogok. Gajahnya itu apa? Mogok. Dia berhenti. Walam yakum liyaqduma ilal Ka'bah. Tidak ada seekor pun dari gajah itu yang berdiri untuk melanjutkan perjalanan menyerang Ka'bah. Wa kanu kullama jahaduhu ilal janubi aw shimal
awisyarq yaqumu yuharwil. Tapi ketika gajah itu diperintah untuk menuju selatan, utara, atau timur, gajahnya mau jalan. Ya, gajah ini apa? Mau jalan. Tetapi ya, ketika diarahkan ke arah barat, Ka'bah, mereka apa? Barokah. Mereka duduk. Nah, jadi gajah ini sudah punya insting yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar tidak apa? Agar tidak menyerang Ka'bah. Wa kanu kullama fabainahum kadzalik id arsalallahu alaihim tayran ababil. Dan kejadian ini seperti itu hingga akhirnya Allah mengirim burung ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang burung itu melempari mereka, pasukan tentara bergajah, dengan batu api neraka, batu sijil. Nah ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, hingga Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kalau kita lihat daun yang dimakan ulat, itu ada lubang. Lubang yang sangat rapi. Nah seperti itulah jasad-jasad pasukan dari Abraha. Jadi kena apa? Batu sijil langsung tembus ke dalam apa? Ke dalam perut mereka. Waliyadzubillah. Nah ini. Kemudian wa kanatit tayru amsal khatatif wal balsan. Dan burung ini seperti burung khototif, burung layang-layang ya di terjemahan. Dan burung balsan, seperti burung jalak. Seperti burung jalak. Ma'akuli ta'irin salah satu ahjar. Setiap burung membawa 3 batu. Hajarun fi minqarihi wa hajrani fi rijlaihi amsal al-hams. 1 batu diletakkan di paruhnya, di mulutnya. Dan 2 batu di masing-masing kakinya. Jadi lihat ya, burung yang Allah kirim ini, ya kita nggak bisa bayangkan loh. Ya kalau kita nalar, sebegitu panasnya apa nggak panas burung itu. Katanya batu ini kalau sudah dilempar bisa tembus ke kulit manusia. Tapi ketika dibawa oleh burung itu, kok burungnya nggak kenapa-napa? Ya ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ketika menghendaki burung ababil, ya bisa membawa batu panas, Allah kehendaki itu terjadi. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sejak dahulu kala menjaga kemurnian atau kehormatan Ka'bah sejak zaman Abdul Muttalib. 6. La tusibu minhum ahadan illa sarat tataqatta'u a'dha'uhu wa halak. Tidak ada satupun di antara mereka yang tertimpa batu tersebut melainkan jasad-jasad mereka apa terpecah belah. Anggota badannya apa hancur berkeping-keping. Walaysa kulluhum asabat wa kharaju haribina yamuju ba'dhum ba'd. Akhirnya semua tercerai-berai. Ya, sudah tidak ada lagi yang bisa memimpin mereka untuk melanjutkan penyerangan ke Ka'bah. Fatasaqatu bi kulli tariqin wa halaku ala kulli minhal. Mereka pun berguguran di setiap jalan, mereka binasa ya di setiap tempat. Jadi kocar-kacir sudah. Ya, sak gajahnya, sak pasukannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghancurkan mereka. Wa amma Abrahah. Adapun Abrahah, ya, fa ba'atsallahu alaihi da'an tasaqatat bisababihi anamiluhu. Allah mengirimkan penyakit baginya. Jadi Abrahah ini enggak langsung mati, jamaah. Abrahah enggak langsung kena batu langsung mati, tidak. Tapi Allah kasih siksa yang sangat dahsyat. Sebagai balasan karena ingin menghancurkan apa? Rumah Allah, Ka'bah yang sangat mulia. Ya. Jadi apa? Allah memberikan penyakit ke dalam tubuh Abrahah. Apa itu? Penyakit ini bisa membuat jari jemarinya hancur. Jadi jari jemarinya apa? Diterjemah disebutkan tanggal dan berjatuhan satu persatu. Wallahu alam nggak tahu penyakit apa ini. Kalau ada ilmu tentang medis mungkin bisa diungkap.
Jadi penyakit yang menjadikan jari ini putus langsung jatuh. Tapi perlahan-lahan. Sebelum mencapai Son'a. Son'a itu daerah mana? Yaman. Tadi Abrohah nyerang sudah sampai di mana? Daerah Mina. Sudah di kota Mekah. Jauhnya berapa kilo itu? Ratusan kilometer. Dari Arab Saudi ke Yaman. Dalam keadaan sakit. Tapi Allah kasih dia kekuatan untuk pulang. Ya, tapi tidak sampai masuk ke negeri Yaman. Akhirnya apa? In soda'a sodruhu an qalbihi summa halaka. Dadanya ini terbelah. Dadanya ini terbelah. Jadi penyakit ini benar-benar menghancurkan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit. Kita perhatikan. Kalau seandainya Allah takdirkan Abrohah terkena batu dari sijil, mungkin sudah mati di tempat. Tapi siksa ini nggak ada apa-apanya. Ya, makanya siksa di neraka itu gimana jemaah? Siksa di neraka itu kena api yang sangat panas, tapi nggak langsung mati. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Jadi mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Demi untuk apa? Liyazukul azab. Demi agar mereka bisa merasakan azab. Dan dari kejadian Abroha ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mengira, mungkin orang-orang yang akal, mendahulukan akal logika. Nggak mungkin lah kita kena panas mati hidup lagi. Ya, lihat Abroha di dunia. Allah jadikan tubuhnya satu persatu hancur. Jari demi jari jatuh. Ya nggak mati-mati. Kalau Allah berkehendak, Allah matikan saat terkena batu sijil, selesai. Tapi Allah ingin menunjukkan Allah Maha Kuasa untuk menyiksa seseorang yang akan menghinakan rumahnya yang mulia. Maka dari itu, Abdul Muttalib di dalam salah satu dialognya mengatakan, ya, rumah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang akan apa? Yang akan menjaganya. Ya, adapun saya dan keluarga saya, maka kami akan menyelamatkan diri kami. Tapi kalau rumah ini sudah, ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Haram itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan apa? Membelanya. Dan benar. Allah sendiri yang bertindak dengan mengirimkan yaitu burung ababil tadi. Nah, ini jadi pelajaran berharga kita, ya. Jangan sekali-kali kita pernah yaitu menghinakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita pernah menghinakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu Masjidil Haram maupun masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Dan kalau sampai ada orang yang berani untuk menghinakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang nanti akan membelanya. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah itu ada yang punya dan itu bukan milik kita. Itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ini ringkasan ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan kemuliaan Abdul Muttalib di masa itu, sehingga sejarah mencatat dirinya. Dan di tahun itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, makanya dikenal dengan tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah itu bukan seperti, maaf ya, orang-orang yang memiliki keyakinan tahun gajah, tahun tikus, tahun apa lagi, tahun babi. Bukan. Ya, mereka tidak mensakralkan binatang. Tapi tahun itu dinamakan tahun gajah karena ada kejadian besar. Karena ada kejadian besar. Ya. Nah, karena di tahun itu kejadian besar adalah penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah, maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Dan tidak lama setelah penyerangan itu, Rasulullah SAW dilahirkan. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya,
kita akan masuk pada ayah beliau Abdullah sekaligus kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kita baca semua ya, insya Allah akan kita ringkas sebisa mungkin. Semoga tidak mengurangi esensi keutamaan dari kitab ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Ada masuk pertanyaan, Ustaz? Ya. Pertanyaannya dari Akhi Adi, beliau dari Sidoarjo. Ada 3 pertanyaan. Jadi sambil menunggu yang lain, silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan dengan Ustadz Fahri, bisa mengetik di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Akhi Adi. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kekuasaan di kota Mekah saat itu sehingga diperebutkan oleh Naufal dan Abu Muttalib tadi? Iya. Apakah seperti kerajaan atau bagaimana? Padahal tugasnya berat, yaitu menyediakan minum dan makan jamaah haji. Ya. Jadi kekuasaan di zaman dahulu itu bukan seperti raja ya. Bukan seperti raja. Jadi kekuasaan mereka itu kekuasaan turun-menurun sebenarnya. Ada pembahasan dari kitab ini yang belum kita bahas karena memang kemarin setelah kita rembukan kita langsung masuk ke nasab Nabi ya. Padahal sebelumnya ada pembahasan bagaimana kekuasaan atau pemerintahan yang ada di Quraisy. Pemerintahan yang ada di Jaziratul Arab. Jadi ada pemerintahan-pemerintahan di negeri Yaman, kemudian di negeri Persia, kemudian ada Romawi, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemerintahan yang ada di negeri Arab, itu bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa kita pungkiri. Karena Arab saat itu, Mekah khususnya, itu tidak ada satupun yang tinggal di sana. Sampai akhirnya Allah perintahkan untuk membawa Nabi Ibrahim untuk hijrah, bukan hijrah ya, untuk membawa keluarganya dari negeri Syam ke Mekah. Dan pembahasan ini kita lewati, ya, pembahasan ini kita lewati. Intinya Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar beserta putranya Ismail tinggal di tempat yang tandus. Di mana itu? Di Mekah. Dari situ datanglah suku Jurhum, penduduk Yaman yang ingin untuk melakukan perjalanan sehingga pindah, ya. Jadi orang-orang zaman dulu sudah biasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari suku Jurhum itu lahirlah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah itu ada di antara mereka yang tetap tinggal di Mekah, ada di antara mereka yang kembali ke Yaman, ada di antara mereka yang pokoknya mencar. Anak keturunan Ismail. Nah, anak keturunan Ismail dengan suku Jurhum inilah yang nanti akan menjadi penguasa kota Mekah. Bentuknya apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bukan kerajaan. Ya, karena mereka tidak ada semacam apa istilahnya ya, pasukan, tidak ada. Mereka hanya tumbuh dari kekeluargaan. Jadi mereka tumbuh dari kekeluargaan. Ada yang mengatakan istilahnya itu keemiran, keamiran. Jadi semacam pimpinan ya dalam lingkup kecil lah. Bukan seperti Romawi dan kerajaannya, bukan seperti Persia dan kerajaannya. Itu jauh. Karena orang-orang yang ada di Mekah itu mereka minoritas dan mereka ini terasing dari negeri luar sana. Jadi mereka turun-temurun menjadikan anak keturunan mereka sebagai pemimpin wilayah gitu ya. Nah, sampai akhirnya kekuasaan kota Mekah dipegang oleh Quraisy. Dari Quraisy sampai akhirnya kepada Hashim. Dari Hashim ke Muttalib, dari Muttalib ke Abdul Muttalib. Nah, disitulah muncul konflik keluarga. Jadi masih satu keluarga mereka.
Jadi bukan apa? Bukan kerajaan dan bukan pemerintahan yang dipilih oleh rakyatnya. Jadi wallahu alam apa istilahnya ya? Ada yang mengatakan keemiran seperti itu. Keemiran. Wallahu alam bishawab. Baik, Lagi tanya kan? masih ada pertanyaan dari beliau. Apakah Ya, berarti sebenarnya tidak ada penduduk asli Mekah karena Nabi Ismail dari Palestina betul. menikah dengan keturunan kafilah dari Yaman? Yaman, betul. Ya, tidak ada penduduk asli. Artinya begini, kalau dilihat dari apa namanya waktu, dilihat dari zaman, maka penduduk Mekah ini cenderung lebih baru dibandingkan dengan penduduk negeri Palestina dan Yaman. Makanya kalau kita lihat masalah sejarah, jauh lebih banyak monumen-monumen yang apa istilahnya yang eh, dilestarikan yang ada di Syam dibandingkan di Arab. Kalau di Arab hampir nggak ada ya. Paling Gua Hiro kan gitu ya. Satu-satunya ya Ka'bah. Itu pun dibangun ya jauh sebelum masa kenabian. Setelah masa kenabian Nabi Ibrahim. Nah, sebelum Nabi Ibrahim kan ada nabi-nabi yang mereka berkembang di negeri Syam, di Palestina sana. Ya makanya apa namanya monumen-monumen itu lebih banyak yang ada di negeri Syam daripada di mana Ka'bah. Karena di Ka'bah ini ya termasuk baru dibandingkan dengan penduduk yang ada di Palestina dan penduduk yang ada di mana? Di Yaman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian Allah ada alam. pertanyaan lagi masih dari Ahi Adi. Bagaimana sumur Zam-Zam bisa tertutup, Ustaz, dan tidak diketahui oleh penduduk Mekah? Dan bagaimana memenuhi air minum untuk jamaah haji selama sumur air Zam-Zam tertutup? Allah alam bisawab. Yang jelas yang saya ketahui sumur Zam-Zam ini adalah salah satu sumber. Sumur Zam-Zam adalah salah satu sumber. Makanya kalau kita bagi teman-teman yang mungkin pernah berjalan ke kota Mekah atau kota Madinah, saat city tour itu ada diterangkan di sini ada sumur, ya, baik di kota Madinah. Yang paling banyak memang di kota Madinah. Jadi di sini ada sumur Bani siapa atau kaum siapa. Nah, artinya apa? Artinya dari situ air di zaman dahulu itu sudah ada. Adapun sumur yang mana, daerah mana, ini yang saya tidak tahu, wallahu alam. Yang jelas sumber air bukan hanya air Zam-Zam saja di negeri Mekah. Ya. Di kota Mekah, wallahu alam, sumber air bukan hanya air Zam-Zam saja. Jadi ketika Zam-Zam belum ada, wallahu alam mereka masih bisa makan, minum dan lain sebagainya. Nah, adapun setelah ada sumur Zam-Zam barulah mereka lebih memanfaatkannya lagi. Adapun sumur yang mana, di daerah mana, kemudian bagaimana keluarnya, Allah alam bisawab, saya tidak mengetahuinya. Yang jelas sebelum Zam-Zam ditemukan, orang-orang Mekah sudah mendapatkan air. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Chandra, Chandra. Beliau dari Surabaya atau di Sidoarjo ini ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan jangan berani-berani menghina rumah-rumah Allah. Karena sesungguhnya Allah sendiri yang akan menjaganya dan memberikan pembalasan. Ya. Lalu bagaimana dengan Masjidil Aqsa Ustaz? Yang oleh kaum Yahudi disebut tidak lebih suci dari kuil-kuil mereka gitu kan. Kaum Yahudi juga masih semena-mena terhadap kaum Muslim Palestina hingga saat ini. Jazakallah khair. Allah alam bisawab. Yang kita saksikan, yang kita lihat, orang-orang Yahudi, ya, sampai saat ini setahu saya, mereka tidak menghancurkan Masjidil Aqsa. Tidak menghancurkan Masjidil Aqsa. Bedakan antara niat untuk menghancurkan dan merobohkan
dengan menguasai dan memonopoli. Yang ada sekarang kan memonopoli, membatasi. Dan mereka tidak menghancurkan. Ya, Allah alam bisawab, karena keyakinan mereka yang masih memuliakan Masjid Al-Aqsa karena peninggalan Nabi mereka dahulu, sehingga mereka tidak menghancurkan, itu Allah alam. Yang jelas faktanya, Masjid Al-Aqsa masih tegak. Meskipun dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin masih bisa melakukan ibadah sholat di sana. Ya, jadi beda. Kalau menghancurkan itu ya ingin merobohkan, ingin menghinakan. Tapi di Masjid Al-Aqsa itu tidak terjadi. Yang ada orang-orang Yahudi membatasi kaum muslimin untuk bisa melakukan ibadah di sana. Artinya apakah Masjid Al-Aqsa terhina? Tidak. Ya. Yang ada kaum muslimin di sana yang terhina, dan disitulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah ada saatnya nanti kaum muslimin akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merebut kembali tanah suci Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Belum masuk pertanyaan lagi, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain. Ustadz, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk 1 Muharram, Ustadz ya. Masya Allah, iya. Ya, Iya, malam ini. 1442 Hijriah, alhamdulillah. Ya, bismillah. Nah, di grup WhatsApp ini ada pertanyaan Ustadz yang agak menggelitik, itu banyak share-share yang menyebutkan harus ada doa akhir tahun, doa awal tahun, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu hukumnya bagaimana Ustadz untuk pencerahan kepada sahabat semua yang ada di majelis ini? Baik. Berdoa sesuai dengan kebutuhan tidak ada yang melarang. Saya punya cita-cita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa khusus. Ya, maka tidak ada larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, dari sini maka kita lihat, kalau kita berdoa karena memang ada kebutuhan khusus kita yang saat ini belum tercapai, tidak mengapa. Mau berdoa di malam 1 Muharram, mau berdoa di malam 2 Muharram, mau berdoa di malam 3 Muharram, mau berdoa di siang bulan Muharram, silahkan. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang doa. Tetapi kalau doa ini sudah dikaitkan dengan waktu khusus, doa khusus di malam 1 Muharram, maka di sini kita butuh dalil. Di sini kita butuh apa? Dalil. Dan sejauh yang saya ketahui tidak ada dalil yang sahih. Wallahu alam ya, kalau nggak sahih mungkin kita akan bisa mendapatkan. Tapi yang sahih ini saya belum pernah mendapatkan adanya doa khusus yang dipanjatkan di malam pertama di bulan Muharram. Kalau apakah ada doa khusus seperti ini yang ada dalilnya? Ada. Doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah ini, doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, kita berani mengatakan perbanyak doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tuh, apa dalilnya ini? Rasulullah mengajarkan kalau engkau berada di 10 akhir malam bulan Ramadan, bacalah Allahumma innaka afuwun. Aisyah mengatakan demikian. Rasulullah membaca demikian. Ya, Rasulullah membaca demikian. Nah, demikian pula doa yang dibaca ketika kita tawaf antara apa? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita baca karena ada dalilnya. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau ada momen-momen tertentu ya yang di situ dianjurkan untuk berdoa, ada doa khusus, maka kita tanya referensinya. Jangan salah paham. Jangan ada yang mengatakan doa kok dilarang. Tidak ada yang melarang doa. Kita mau minta kepada Allah kapanpun, dimanapun silahkan. Allah
yaitu terbuka untuk permintaan Tuhan kita. Tapi kalau sudah mengkhususkan doa ini dibaca saat ini, doa itu dibaca saat itu, ini yang perlu untuk kita tinjau referensinya. Ya, apakah pas kita doa masuk masjid, tapi yang dibaca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Apakah pas? Ya enggak pas. Kenapa? Karena masing-masing ada peruntukannya. Demikian pula di waktu ini malam 1 Muharram ada enggak doa yang valid dari Rasulullah SAW beliau membaca ini? Kalau ada kita amalkan silahkan. Ya, dan ini menjadi ilmu bagi kita. Tapi kalau tidak ada yang sahih, maka wallahu a'lam bishawab, jangan kita mengkhususkan dengan doa-doa tertentu. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu. Ya, kemudian sebelum masuk ada pertanyaan dari Bapak Murhadi. Bapak Murhadi bisa di chat di sana berasal dari mana supaya bisa berkenalan dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Ustadz, di bulan Muharram ini masih termasuk salah satu bulan haram ya, dari keempat bulan haram ini ya. Iya. Nasihat Ustadz untuk kami-kami semua ini Ustadz. Jadi amalan apa, saum di tanggal berapa, kemudian amalan sunnah apa lagi yang harus kita amalkan untuk upaya memperberat timbangan amal kebaikan kita semua Ustaz? Ya, secara dasar ya, secara asal, amalan yang terbaik itu amalan yang Allah wajibkan. Perhatikan. Ya, dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, aku akan umumkan perang kepadanya. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dari sini para ulama kita menyimpulkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang diwajibkan. Nah, maka dari itu, di bulan apapun, di waktu apapun, yang paling utama untuk kita kerjakan yang wajib. Yang wajib dulu kita beresi. Baru setelah itu apa? Kalau yang wajib sudah selesai, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku menambah amalan-amalan sunnah, maka aku pun semakin mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amalan wajib sudah dikerjakan, kita beralih kepada amalan sunnah. Dan di bulan Muharram ada puasa Asyura. Ya, untuk puasa ada puasa Asyura. Adapun yang lainnya tidak ada amalan khusus tahu saya ya. Ya, tidak ada amalan khusus tahu saya yang bisa dikerjakan. Adapun secara umum bulan haram lebih utama dibandingkan dengan selain bulan haram. Maka boleh kalau kita niat puasa. Puasa apa? Ya pokoknya memperbanyak puasa karena ini bulan haram, bulan yang mulia. Ya, amalan yang dikerjakan di bulan haram lebih utama dibandingkan di luar bulan haram. Bukan puasa Muharram loh ya. Bukan puasa Muharram, tapi puasa di bulan haram. Kalau puasa yang dikhususkan di bulan haram, di bulan Muharram ada puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram nanti. Juga bisa digandeng dengan 9-nya. Ya, dan 8-nya juga bisa. Nah ini. Adapun selain puasa, wallahu alam bishawab, seingat saya tidak ada amalan khusus ya. Namun nasihat saya kejar wajibnya dulu. Jangan sampai yang wajib belum beres, kita semangat mengerjakan yang sunnah. Ya, puasa Ramadan kita misalnya belum dibayar, kita sudah memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Nah, ini keliru, kurang tepat. Ya, jadi wallahu alam bishawab. Mungkin itu sedikit tips atau nasihat yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Kemudian masuk ke pertanyaan Pak Murhadi. Alhamdulillah beliau ini dari Jakarta ya. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Mengenai penyembelihan Nabi Ismail, mengapa Bani Israel Yahudi mengklaim bahwa sesungguhnya yang akan disembelih itu adalah Nabi Ishak? Ya karena Nabi Ishak itu Nabi apa istilahnya ya, dari yang mereka akui. Kalau Nabi Ismail kan
tinggal di negeri Arab. Ya. Jadi sisi apa istilahnya? Bisa dikatakan sisi mukjizatnya ini kalau Nabi Ismail yang diakui itu sama seperti orang-orang orang-orang Bani Israel mengakui eksistensi dari anak keturunan Ismail, kan begitu. Sedangkan mereka lebih mengedepankan, lebih mengagungkan anak keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Dari Ishak itu nanti lahir turun-menurun para nabi. Nah, makanya mereka seakan-akan mengklaim yang punya keutamaan, ya, keagungan dari masalah penyembelihan adalah Nabi Ishak. Karena itu nabi yang mereka akui. Adapun Nabi Ismail, ya bisa dikatakan ya hampir tidak diakui. Kenapa? Karena dari Nabi Ismail nanti akan turun Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka tidak menyemani Nabi Muhammad SAW. Jadi otomatis ayahnya Ismail pun ya kurang dihormati. Nah, jadi mereka Allah alam ya bisa dikatakan kalau mengakui Nabi Ismail yang memiliki keutamaan disembelih itu tadi, mereka sama seperti ya merendahkan anak keturunan Ishak, Nabi Ishak. Padahal dari situlah nanti nabi-nabi Bani Israel itu apa? Bermunculan. Ya, Allah alam. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin ini Bapak Ibu ya. Pertanyaan Allah, tambahan dari Pak Murhadi. Apakah hikmah penghancuran pasukan bergajah oleh pasukan burung ababil dibandingkan dengan azab yang ditimpakan pada umat-umat sebelumnya seperti kaum Ad, Samud, Sodom, dan lain-lain? hikmah penghancuran kaum bergajah dibandingkan dengan penghancuran kaum-kaum terdahulu. Wallahu alam bisawab. Kalau hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita, saya jujurnya tidak mengetahui, belum pernah membahas masalah ini, perbandingan antara siksa yang ditimpakan oleh nabi-nabi oleh kaum nabi-nabi terdahulu dan siksa yang ditimpakan oleh kaum bergajah. Ya, hanya saja perbedaan yang mendasar kalau kaum pada nabi-nabi terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul. Sudah mengutus nabi. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela para nabinya dengan menghancurkan kaumnya. Adapun di zaman Abdul Muttalib belum ada nabi yang diutus. Belum ada nabi yang diutus. Tetapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bah itu demi meneruskan yaitu apa? Eksistensi yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana juga Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bangun Ka'bah ini secara yang kita sudah ketahui bersama. Nah, karena itu dibangun oleh Nabi yang mulia, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala membelanya. Meskipun di zaman itu tidak ada nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah meninggal dunia. Tetapi rumah Allah Subhanahu wa taala masih tetap ada di sana. Ya, jadi kalau kita katakan ya bisa juga kita katakan Allah Subhanahu wa taala membela atau mempertahankan tempat ibadah yang dibangun oleh nabinya. Dan alhamdulillah ternyata benar. Sampai sekarang Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap eksis dan menjadi pusat yaitu ibadahnya kaum muslimin. Ya. Dan dari sini maka Ka'bah memiliki keistimewaan tersendiri ya. Jadi satu-satunya tempat yang saat itu tidak ada nabi tapi dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu garis benang merahnya ya. Kalau di zaman dahulu Allah membela para nabi dengan menghancurkan kaumnya. Jadi nabinya sudah ada ya, kemudian diserang atau diusir atau dihinakan Allah bela. Nah, di zaman Ka'bah diserang oleh tentara bergajah nggak ada nabi. Ya, tidak ada nabi saat itu.
Tapi ternyata bangunan yang ada saat itu adalah bangunan peninggalan Nabi Ibrahim AS dan diteruskan oleh umat Islam. Jadi paling tidak ini menjadi keutamaan umat Islam ya. Karena apa? Rumah ibadahnya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun saat itu tidak ada nabi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu yang saya tahu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita sudah berjalan sekitar 1,5 jam, Ustaz. Tidak Masya terasa Allah, tidak waktunya ya. kerasa. Iya. Jadi mungkin pertanyaan tadi dari Pak Murhadi, beliau dari Ya, Jakarta menjadi penutup pertanyaan, Ustaz. insya Dan Allah. insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi kajian kita di Surah Nabawiyah di bulan depan, masuk ke kisah dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW, dan juga kisah kelahiran beliau, Kelahiran Ustaz ya. beliau. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas ilmu yang Amin. disampaikan. Jadi untuk menutup majelis ini, dipersilakan pada Ustaz untuk menutup dengan doa, Ustaz. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, akhirnya tuntas sudah kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menginspirasi kita untuk senantiasa mau mengenal bagaimana sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jazakumullah khair. Insya Allah kita ketemu di bulan depan ya untuk Sirah Nabawiyah. Untuk kajian rutin insya Allah Rabu depan juga kita lanjutkan dengan Ustaz Abu Aslam hafizahullah ta'ala insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.